Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lisna Cigelis. Kali ini channel Lisna Cigelis akan mempersembahkan seputar ibadah haji menurut sejarah dan menjadikan kewajiban seorang muslim yang sudah mampu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Telah sempurna seseorang muslim apabila sudah melaksanakan ibadah haji. Tentunya ibadah haji bagi yang sudah mampu, baik mampu dalam materi, mampu dalam agama, dan mampu untuk selalu menjaga diri, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ibadah haji merupakan salah satu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau memasuki Mekah untuk beribadah haji. Selain untuk beribadah haji, juga untuk menyuarakan opini umum kepada seluruh muslim di Mekah. Ya, sejarah mencatat bahwa ibadah haji itu sebagai opini umum yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mendakwahkan Islam ke Mekah. Selain Rasulullah sudah berada di Madinah setelah 6 tahun berada di kota Madinah, Rasulullah telah berhasil mengokohkan pasukannya sehingga masyarakat Islam di Madinah serta daulah Islam menjadi ditakuti oleh semua bangsa Arab, sehingga pasukan semakin kuat dan Islam semakin bersinar di Madinah, sampai Rasulullah berpikir beribu-ribu kali ingin menyebarkan Islam kembali ke kota Mekah. Maka Rasulullah dengan izin dan perintah dari Allah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan ke Mekah. Maka Rasulullah mendatangi kota Mekah beserta para sahabat dan kaum muslimin yang lain dengan untuk beribadah haji dan umroh, bukan untuk berperang. Namun ketika itu orang Quraisy tidak percaya kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk beribadah haji. Mereka tetap bersiaga bahwa datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah adalah untuk melakukan peperangan. Namun Rasulullah melaksanakan strategi ini sudah dipikirkan dengan matang-matang. Dengan beribu-ribu kali Rasulullah datang ke Mekah itu bukan untuk berperang, tetapi untuk beribadah haji dan umroh. Meskipun orang Quraisy selalu curiga kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sampai mengutus 3 orang secara berkali-kali untuk melihat keadaan apakah Rasulullah itu betul untuk beribadah haji atau untuk berperang. Namun utusan itu menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Rasulullah betul-betul untuk melaksanakan ibadah haji, bukan untuk berperang. Namun orang Quraisy tetap saja tidak meyakini bahwa kedatangan Rasulullah ke Mekah untuk beribadah haji, sampai akhirnya dari kalangan orang muslim
diberikan utusan kepada orang Quraisy, yaitu oleh Umar bin Khattab, untuk menyampaikan bahwa Rasulullah datang ke Mekah adalah untuk beribadah haji beserta sahabat dan kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Sampai akhirnya terjadilah strategi atau perjanjian damai antara Rasulullah atau orang kaum muslimin dan orang Quraisy yang berada di Bukit Hudaybiyah. Makanya perjanjian ini adalah disebutkan perjanjian Hudaybiyah, dan ini dijadikan strategi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sebagai strategi untuk mendakwahkan Islam. Dan selama 10 tahun di Mekah ini tidak terjadi peperangan. Rasulullah berdakwah dengan leluasa dengan perjanjian Hudaybiyah, dan semakin banyak yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Begitulah sejarah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun amalan-amalan ibadah yang termasuk pada kategori ibadah haji, karena seorang muslim itu untuk beribadah haji itu memerlukan materi atau biaya yang sangat besar. Maka Allah memberikan gitu ya keutamaan atau amalan-amalan ibadah yang sama pahalanya untuk ibadah haji, meskipun pada dasarnya kita harus tetap punya keinginan berniat untuk beribadah haji dan melaksanakan amalan-amalan untuk mendapatkan pahala haji ini. Amalan-amalan apa saja? Yang pertama amalannya yaitu selalu sholat 5 waktu berjamaah. Perempuan utamanya di rumah dan laki-laki adalah berjamaah di masjid. Dan yang kedua, bagi laki-laki ada selalu melaksanakan sholat Jumat dan tidak ada bolongnya. Yang ketiga yaitu bertolabul ilmi dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dengan ikhlas. Itulah pahala-pahala yang mendapatkan pahala berhaji. Berpose dulu mengabadikan momen sambil menunggu pelepasan calon jemaah haji dari tempat berkumpulnya para jemaah haji menuju bandara. Kita bahagia, ikut terharu untuk melihat keberangkatan calon jemaah haji, khususnya saudara kita Ibu Nunung dan Bapak Soherman, jemaah Masjid Mardotillah. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan kembali ke tanah air dengan membawa pahala haji hajah mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin.
pose dulu setelah melambaikan tangan kepada calon jemaah haji. Mudah-mudahan kita yang mendoakan dan kita yang mengantarkan calon jemaah haji, Allah undang juga ke Baitullah, dimudahkan rezekinya dan diberkahkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin.